Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menyampaikan kebaikan dan kebenaran demi menuju jalan selamat, yakni kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini saya hendak mengangkat sebuah pokok bahasan, yakni mengenai masalah sholawat. Nah, dimulai dari sebuah firman Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu. Dan ini kan sering kita dengar dalam khotbah-khotbah Jumat. Khotib harus membaca itu dulu. Kemudian baru diikuti dengan salawat-salawat yang lainnya. Jadi dari firman Allah yang ini, maka bermunculanlah macam-macam jenis salawat. Ada yang namanya salawat munjiat, salawat badar, salawat Ibrahimiyah, salawat Jibril. Nah, berbagai macam salawat. Nah, untuk sementara salawat ini diartikan oleh saudara-saudara kita adalah ucapan, pujian serta senandung kepada Rasulullah sebagai rasa kecintaan mereka kepada beliau, junjungan alam. Itu sudah bagus. Bahkan ada beberapa hadis yang keluar yang mengatakan dan menyatakan salawat ini, barang siapa yang banyak bersalawat kepada aku, kata Rasulullah, tentu dia akan mudah mendapatkan syafaatku, baik itu di dunia maupun itu di akhirat nanti. Nah, dari sinilah asalnya kenapa lafaz-lafaz salawat itu banyak berkumandang, baik itu dalam bentuk pujian-pujian ataupun itu doa. Tetapi pada setiap doa hukumnya wajib bersalawat. Karena tidak akan sampai doa seseorang kepada Allah kalau tidak dimulai dengan salawat kepada Rasul. Begitu pada umumnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di sini saya tidak menjelaskan hakikat daripada salawat itu sendiri. Jadi salawat itu hari ini kita katakan mengucapkan kalimah yang bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, begitu. Ada lagi yang mengucapkannya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita mau mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu bagi orang Indonesia atau orang Timur lebih santun karena ada kalimah Sayyidina di situ, atau Tuan kami atau junjungan kami ataupun baginda kami, ketimbang Allahumma sholli ala Muhammad saja, yaitu kita langsung pada nama beliau tanpa mendahului kata Sayyidina, tanpa didahului dengan kata-kata Tuhan kami, junjungan kami, baginda kami Muhammad. Dan ini tidak usah kita persoalkan, karena pada hakikatnya ada tujuan kita di balik semua kata-kata salawat tadi. Nah, mari kita bongkar apa itu salawat. Kita mulai daripada kebiasaan masyarakat kita secara umum. Nah, masyarakat kita secara umum mengenal berbagai macam salawat. Bahkan puluhan macam salawat. Kalau kita perhatikan di dalamnya, terdapat pujian-pujian kepada Rasul. Senandung-senandung kerinduan kepada Rasul. Intinya begitu. Nah, sebenarnya
ucapan salawat itu sederhana sekali. Yakni Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hubungkanlah kami dengan Muhammad. Artinya kami yang di dalam diri ini, ruh ini, hubungkanlah dengan Muhammad. Untuk apa kami dihubungkan? Agar kami mendapatkan syafaat daripada beliau. Karena kita tahu di dalam surah Al-Baqarah 255 ayat kursi terungkap di situ, man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Nah, itu dia. Tidak ada yang akan mendapatkan syafaat. Yang syafaat itu ada di sisinya, kecuali jika dia izinkan syafaat itu untuk diri seseorang. Jadi untuk mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang mendapatkan syafaat. Kalau tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul untuk mendapatkan syafaat, tentu kita tidak akan mendapatkan syafaat itu. Apakah harus ada izin? Nah, sebenarnya bahasanya tidak juga begitu. Bahwa yang diizinkan oleh Allah itu untuk mendapatkan syafaat adalah dia, diri kita sebenar diri. Itu yang diizinkan mendapatkan syafaat daripada Rasul, daripada Allah. Kapan? Seketika kita bersolawat. Nah, jadi benar, bersolawat itu tujuannya adalah untuk mendapatkan syafaat. Tapi ingat, Rasulullah SAW, beliau sebenarnya sudah memberikan syafaat kepada kita jauh-jauh hari, saudara. Syafaat itu artinya obat. Karena syafaat asal katanya syifa. Artinya obat. Obat apa? Obat penyakit jiwa. Yang mana kalau jiwa ini sakit, maka tubuh ini akan sakit. Kalau jiwa ini sehat, maka tubuh ini akan sehat. Tentu sebelum jiwa itu sehat, terlebih dulu ruhnya dulu yang sehat. Kalau ruhnya sehat, nanti jiwanya sehat. Kalau jiwanya sehat, tentu tubuhnya akan sehat. Karena badan kita yang satu ini terdiri daripada ruh, jiwa, dan jasad. Kalau ruh itulah yang datang daripada Allah, seketika tubuh dan jiwa ini berusia 4 bulan 10 hari di dalam kandungan ibunda kita. Itu ruh. Kalau jiwa, yaitu yang hidup, yang ada pada tubuh kita, yang menyertai kita sejak kita berasal daripada air spermatozoa. Spermatozoa itu, kalau kita lihat, kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, punya ekor cambuk. Dia hidup, dia bernapas, dia bergerak, berjalan, berlari, dia berkembang dalam rahim perempuan. Nah itu, dia sudah hidup dan berkembang dalam rahim perempuan. Sementara waktu itu roh belum masuk. Itulah yang disebut dengan jiwa tadi. Yang hidup dalam tubuh mungil atau cikal bakal tubuh manusia. Itu jiwa namanya. Nah, baik. Kita kembali kepada sholawat tadi. Jadi Rasulullah itu sudah memberikan syafaat atau obat kepada semua kita, umat Islam, umat yang non-Islam, bahkan semua, tidak memandang suku, agama, dan ras serta bahasanya.
Sudah terdahulu beliau memberikan syafaat itu, saudara. Mulai daripada beliau bernama Muharram, bernama orang yang mulia. Kemuliaan beliau itu tidak bisa kita katakan kehebatannya. Saking mulianya beliau. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa disebutkan nama beliau. Tidak sempurna penyebutan kita kepada beliau tanpa disebutkan nama Allah. Itulah dia kalimah alhamdu. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Nah, diikuti dengan kalimah lillahi. Nah, jadi alhamdu lillahi. Alhamdu itu dialah yang bagi Allah. Atau bagian daripada Allah. Allah itu zat. Beliau adalah sifat. Itu kesempurnaan yang ada pada diri beliau. Wujud serta Allah ini. Makanya berkali-kali saya sampaikan kepada kita semua. Bahwa Kul huwa Allah ahad. Nah, ini surah Al-Ikhlas ayat 1. Katakan hai Muhammad. Buka hai Muhammad. Nyatakan hai Muhammad. Rahasia. Bahwa dia Allah adalah satu. Jadi Muhammad juga yang membukanya. Muhammad juga yang menyampaikannya. Karena yang tahu persoalannya adalah Muhammad. Diri beliau sendiri yang diceritakan ini. Nah, satu dia dengan Allah. Tidak bisa dipisahkan. Satu dia dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Tetapi satu dia dengan Allah. Tidak pula boleh dia disamakan. Tidak boleh. Nah, begitu kemuliaan beliau. Seketika beliau bernama Muharram. Karena Muharram itu artinya orang yang mulia. Kemudian beliau safar. Nah, itu bulan yang kedua itu. Safar. Berjalan. Masuk ke dunia. Masuk ke tubuh seorang perempuan yang mulia, yaitu Aminah binti Wahab. Berada dalam kandungan. Kemudian beliau zohir. Beliau lahir. Tidak lagi beliau bernama Muharram, tidak lagi beliau bernama Syafar, tetapi beliau bernama dengan nama Rabiul Awal. Pembina, pendidik, pengatur yang pertama kali dia turun. Itulah beliau, Muharram tadi. Dia bernama dengan nama Safar karena dia berjalan. Dia bernama dengan nama Rabiul Awal karena dia berperan sebagai orang yang membina, mendidik dan melatih, membangkitkan rahasia. Beliau disebut dengan nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan beliau itu adalah ia memberikan syafaat, ia memberikan obat agar ruh ini sehat. Kalau ruh ini sehat, nanti jiwanya juga sehat. Kalau jiwanya sehat, nanti tubuh juga akan sehat. Tentu penglihatan, pendengaran, perasaan kita dan perkataan kita dan perbuatan juga akan sehat. Begitu tujuannya. Nah, seketika beliau lahir di kota Mekah, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571, disebut juga tahun gajah.
Karena waktu itu pasukan Abraha dihukum oleh Allah dengan kematian. Karena mereka hendak mengambil alih Ka'bah, menghancurkan dan meruntuhkan Ka'bah sebagai tanda pertemuan kita dengan Tuhan. Dan Allah tidak main-main. Abraha berkeinginan menghancurkan, melumatkan Ka'bah sebagai tanda pertemuan kita dengan Tuhan. Maka Allah munculkan ribuan malaikat dalam bentuk burung ababil, membom mereka dengan kerikil-kerikil panas daripada matahari. Akhirnya mereka hancur dan binasa. Demikian pertanda itu Allah berikan kepada kita semua, yang tertuang dalam surah Al-Fil bersamaan dengan lahirnya beliau di permukaan bumi ini, untuk memberikan obat atau syafaat kepada kita semuanya. Nah, tadinya beliau adalah putra yang baik, bahkan putra terbaik Arab, diagungkan dan diakui kebanggaan Arab. Bahkan beliau bernama dengan nama Al-Amin, orang yang sangat dapat dipercaya. Tetapi mulai beliau bergerak di usia 40 tahun, dia mulai memainkan peranannya sebagai orang yang hendak memberikan syafaat kepada kaum, kepada umat. Mulai dia dibenci, diiri, didengki. Mulai dia diintimidasi, disiksa dan dicerca. Bahkan mulai beliau dikejar-kejar untuk dibunuh. Berdarah-darah, berurai air mata, gemetar dan sakit. Meskipun semua itu adalah skenario kehidupan yang beliau tunjukkan kepada kita untuk kita belajar daripadanya. Itu syafaat yang sudah beliau buat demi membawa satu konsep keselamatan yang bernama Adinul Islam. Dia siap menderita seperti itu, hanya memikirkan bagaimana supaya ruh ini sehat, saudara. Jiwa ini sehat, saudara. Tubuh ini sehat, saudara. Hidup ini sehat, saudara. Hingga kita bisa selamat menuju Allah dan Rasul dari tempat itu. Makanya beliau berkata, innama bu'ithtu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak akan dibangkitkan oleh Allah jika bukan untuk menyempurnakan kalimah yang disebut dengan akhlak. Yang akhlak itu ada pada diri kita masing-masing. Itulah sifat beliau, yakni sidik, artinya dapat dipercaya. Benar maksudnya, sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan. Yang terakhir fatonah. Dia tidak dibangkitkan oleh Allah kecuali untuk membangkitkan batang tarandam, kata orang Minang, yaitu akhlak tadi, dalam bentuk sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Hanya untuk ini dia dibangkitkan, dia muncul, dia turun di hadapan kita semua. Itulah obat, itulah syafaat. Berarti sudah dia sampaikan, saudara. Syafaat itu sudah. Tetapi kita tidak menangkap pengertian syafaat atau obat penyakit jiwa ini, kita tidak menangkap. Kita katakan, mari kita bersolawat kepada beliau. Dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Di hari kiamat. Di hari berbangkit. Di hari pengadilan. Kita kira kita akan mendapatkan syafaat pada waktu itu.
Terlalu lama, saudaraku. Terlalu lama. Justru dia sudah memulai syafaat ini sejak zaman Nabi Adam sebenarnya. Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Maka disempurnakanlah oleh beliau. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangkitkan batang tarandam. Untuk membangkitkan akhlak diri kita. Supaya sempurna dan baik, nyata dalam kehidupan. Dalam bentuk bersuara, berkata, berbuat. Didasarkan dengan dasar sifat beliau. Yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu kehendak beliau. Makanya kalimah Allah dalam Quran itu yang bunyinya laqad kana lakum fi rasulin uswatun hasanah. Sudah pada diri Rasul itu. Ingat, dia tidak berkata pada diri Nabi. Laqad kana lakum fi Rasul. Tidak berkata pada diri Nabi. Nah, kenapa? Karena pada diri Nabi itu adalah Rasul. Di dalam Rasul itu adalah sifat. Ada contoh yang baik bagi kamu. Maka nyatalah yang kita contoh itu bukan suara beliau. Bukan kata-kata beliau. Bukan pula perbuatan beliau, apalagi gaya beliau. Tidak. Yang dicontoh itu, yaitu sesuatu yang ada pada diri Rasul. Yakni akar dari suara beliau, kata beliau, dan perbuatan beliau. Akarnya. Nah, akar inilah sifat itu, saudara. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itulah akar. Nah, untuk menjelaskan ini, untuk membangkitkan ini, beliau membawa suatu formulasi khusus yang tertuang dan terangkum dalam satu ad-dinul Islam namanya. Yaitu agama Islam. Itulah yang beliau bawa. Yang beliau persembahkan kepada kita. Supaya kita menganut kepadanya. Agar kita bisa menemukan metode-metode atau cara-cara untuk kita sehat rohani. Untuk kita sehat jiwa. Untuk kita sehat fisik dan kehidupan. Itu yang sudah beliau lakukan. Dengan cara berkeringat. Berurai air mata dan berdarah-darah. Sejarah ini sudah cukup kita ketahui dalam kitab-kitab sejarah. Bagaimana penderitaan beliau sikap menuntun, membawa sifat itu, obat itu, syafaat itu sudah berlalu waktunya, saudaraku. Jangan ditunggu lagi di akhirat. Tidak ada lagi syafaat di akhirat itu. Dan tidak juga berguna lagi syafaat di akhirat itu. Kalau tidak hari ini kita temukan syafaat itu. Makanya kita harus berselawat kepada beliau. Untuk mendapatkan syafaat atau obat itu tadi. Apakah salah Pak Abu Fikri kami berselawat dengan menggunakan kata Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan berbagai macam model dan corak warna ragam. Dengan nama-nama yang banyak tadi. Apakah salah cara kami berselawat seperti ini? Nah, saya kan tidak mengatakan itu salah. Tetapi perlu kita dalami lagi. Kita pahami lagi. Karena kata Allahumma sholli ala Muhammad di situ, itu kan baru doa. Baru permohonan, baru kehendak. Yang bunyinya, Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad.
Aku yang di sini. Rasa diri yang di sini. Hubungkanlah dengan Muhammad. Itu permintaan kita. Itu permohonan kita. Makanya Allah dan Rasul sangat senang mendengar kalimat itu. Karena para hamba-hamba ini ingin berhubungan dengan Muhammad. Maka diajarkanlah caranya, metodenya untuk menghubungkan diri dengan Muhammad. Karena Muhammad itu juru serta Allah. Seketika kita berhubungan dengan Muhammad, artinya kita sudah berhubungan dengan Allah, saudara. Itu sebabnya. Nah, terputuslah kisah kita ini. Karena kita mengartikan salawat itu adalah ucapan, sebutan, senandung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau yang pernah kita kenal. Yang sering diucapkan pada hari-hari besar. Terutama hari-hari pernikahan. Kan kita kenal tuh sholawat Badriyah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kita senandungkan sholawat Badriyah. Di situ pun kadang-kadang kita lupa. Siapa itu Toha, siapa itu Yasin. Jangankan kita mencari inti di persolawat itu. Siapa Toha, siapa Yasin pun kita tidak kenal. Makanya Allah turunkan surat Toha. Nah, di surat Toha itu coba kita perhatikan. Wahai hamba, tidaklah aku menurunkan kitab itu kepadamu. Kecuali untuk melapangkan dadamu. Bukan untuk menyempitkan. Jadi hamba di sini dialamatkan kepada Toha tadi. Toha, kan begitu kalimatnya. Tidaklah yang aku turunkan itu untuk menyempitkan dadamu. Tapi justru untuk memberikan obat. Nah, di surah Yasin dan lagi. Yasin. Nah, kan jelas kalimat itu. Ya, nah ya itu huruf nida, huruf memanggil. Artinya hai. Sin. Nah, itu dia. Wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang mengandung hikmah. Innaka laminal mursalin. Wahai Sin, demi Quran yang mengandung hikmah, sesungguhnya engkau wahai Sin, adalah satu Rasul yang dirasulkan melahirkan Rasul-Rasul yang lainnya. Itu beliau, saudara. Beliau kita sebut dengan kata Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, ini kalau kita bercerita tentang jangankan kita memahami inti dan tujuan bersalawat itu, terkadang nama beliau yang ada pada Toha, yang ada pada Sin, kita tidak tahu kalau itu adalah kita sedang menyebut beliau. Nah, jadi kita memohon kepada Allah, memohon kepada Rasul, supaya diri kita yang sebenarnya diri ini dihubungkan dengan beliau Muhammad tadi. Bagaimana metodenya? Bagaimana caranya? Nah, itulah sholat. Jadi sholawat itu adalah permohonannya.
Sholat itu adalah realisasinya, perwujudannya. Itu sebenarnya. Ini kadang-kadang kita bersolawat berkali-kali. Bahkan jika orang mengatakan nama Muhammad, pasti Allahumma sholli ala Muhammad. Kita begitu. Saking taatnya kita dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Tetapi kita sholat tidak. Sembahyang juga tidak. Kalau kita sholat, artinya kita berhubungan dengan beliau pun tidak. Diangkat takbir, kemudian salam kanan, salam kiri. Kita tidak mencari beliau. Kita tidak menuju kepada beliau. Padahal tujuan kita mencari beliau supaya mendapatkan syafaat. Supaya mendapatkan sifat atau obat. Obat penyakit apa? Obat ruh. Obat jiwa, obat fisik, obat kehidupan. Kita pergi kemana-mana, saudaraku. Itu kadang-kadang kita sedih. Karena pemahaman ini tidak sampai kepada kita. Makanya saya Abu Fikri dengan kerendahan hati, kelemahan jiwa saya, kerendahan dan kehinaan saya. Jangan Anda katakan saya punya pengetahuan, tidak. Kalau tidak disampaikan oleh Allah Rasul dan para ulama warasatul anbiya kepada saya, itu pun setitik debu, saudara. Ini yang saya sumbangkan dalam bentuk video-video agar dapat didengarkan oleh saudara saya dimanapun Anda ada dan berada. Apapun agama Anda, silakan Anda dengarkan video saya. Nah, bersolawat itu artinya berdoa. Untuk kita dipertemukan rasa diri dengan beliau Muhammad tadi. Itu yang disebut dengan hubungan, itu yang disebut dengan sholawat. Adapun bentuk perbuatannya, itulah sholat yang sering kita ceritakan selama ini. Itulah wujud daripada bentuk perbuatan sholawat itu, saudara. Dimulai daripada kalimah, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu mencintai Allah, mengasihi Allah, menyayangi Allah, ikut saya, kata beliau. Supaya apa? Supaya kamu dicintai Allah, dikasihi Allah, disayangi Allah. Supaya kamu diampuni dosa-dosanya. Itu tujuan kita ikut beliau. Dengan apa kita ikut beliau? Tentu dengan dia yang datang daripada beliau. Itulah dia ruh tadi. Itu pun bukan ruh yang mengikuti beliau, tetapi ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita. Itu yang ikut beliau. Nah, sayang 1000 kali sayang. Kita beragama ini kan kadang-kadang tidak menggunakan konsep akal. Tidak menggunakan konsep pemikiran. Sehingga kita sudah mati. Sudah buntu jalan. Dengan mengatakan, kami mendengarkan pada surah Ali Imran ayat 31. Jika tidak ikut beliau, wah itu berbahaya. Tidak dicintai, tidak dikasih, tidak disayang, dan tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa kami. Kalau tidak ikut beliau. Bagaimana cara kami mengikut beliau? Sedangkan beliau sudah mati. Kuburnya ada di Madinah. Kami melihat itu makomnya ada di situ. Semua orang pun mengakui. Yang pergi haji, yang pergi umroh. Sudah melihat. Bagaimana caranya kami mengikut beliau? Nah, datanglah saudara-saudara kita daripada kalangan ustadz, kalangan mubalik, memberikan jawaban. Kata beliau, lihat hadis-hadis.
Lihat tulisan-tulisan itu. Apa yang menjadi anjuran beliau, laksanakan. Apa yang menjadikan larangan beliau, jauhkan. Nah, itu sudah mengikut beliau namanya. Itu persi daripada saudara kita para mubalik dan para ustadz. Secara umum. Padahal kalimah itu bukan mengikut namanya. Mengamalkan catatan. Mengamalkan anjuran. Melaksanakan titah dan perintah Allah Rasul yang tertuang dalam tulisan tadi. Belum berstatus sebagai mengikut namanya itu saudaraku. Baru mengamalkan perintah. Kalau itu pun kita laksanakan. Nah, mengikut di sini ya benar-benar mengikut. Sebagaimana lokomotif diikuti oleh gerbong-gerbongnya. Kan ada tuh kereta api itu, zaman dulu kan kereta api namanya itu. Lokomotifnya di depan. Gerbongnya mengikut, ya memang begitu. Kemana beliau hari ini? Kita ikut beliau ke tempat itu, saudara. Supaya apa? Supaya beliau memberikan syafaat. Supaya beliau memberikan sifat atau obat tadi. Nah, baik Pak Abu Fikri. Kami mau mengikut beliau. Kemana kami akan pergi menuju beliau? Tunjukkan. Nah, kalau ditanya kepada Abu Fikri, ya enggak tahu juga dia sama kita ini. Kalau tidak ditunjuki oleh Allah dan Rasul, enggak tahu kita. Maka terungkaplah rumusan-rumusan ini pada surah Al-Balad. Yang bunyinya, La uqsimu bihazal balad. Wa anta, itu dia. Fi helong fi hazal balad. Wa anta helong fi hazal balad. Aku bersumpah hai Muhammad dengan negeri ini. Nah, itu Allah yang bersumpah. Untuk Muhammad. Aku bersumpah hai Muhammad dengan negeri ini. Sesungguhnya engkau tetap ada di dalam negeri ini. Negeri yang mana? Kita kurung dalam catatan itu buat Mekah. Jangankan beliau, tubuhnya saja tidak ada di kota Mekah itu saudara. Tubuhnya ada di Madinah, bukan di Mekah. Apalagi beliau. Terputuslah hubungan kita kepada hakikat. Akibat ada tulisan di situ Mekah yang tidak memberikan solusi dalam pemikiran. Tertutup. Padahal negeri yang Allah maksudkan di situ adalah negeri Bakkah. Yang tertuang ianya di dalam surah Al-Imran ayat 96-97. Inna awala baiti wudi'a linnasi lalazi bi Bakkah. Nah, itu dia. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Nah, kalau sudah pertama kali kan belum ada rumah sebelum itu. Aku yang membuatnya, bukan tukang. Itulah negeri yang di Bakkah, bukan Mekah. Kalau Mekah itu baru, saudaraku. Nah, rumah itu ada di Bakkah. Diberkati negeri dan rumah itu tadi. Hudalil alamin. Petunjuk bagi alam semesta. Kenapa petunjuk bagi alam semesta? Nanti isi alam yang merindukan beliau, yang datang daripada beliau, akan meminta petunjuk daripada beliau. Beliau mana? Beliau Allah? Tidak. Karena petunjuk dan agama tidak di Allah, ada pada beliau. Beliau ada dalam rumah tadi. Rumah itu ada di negeri Bakkah, bukan Mekah. Makanya dikatakan oleh Allah pada surah As-Saff. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq.
Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada Rasul, tidak pada Allah. Itu maka rumah tadi menjadi petunjuk bagi alam semesta diri. Sebenarnya bukan rumah, tetapi beliau itu ada dalam rumah tadi, saudara. Duduk di atas kursi kerajaan Tuhan. Nah, jangan pula diartikan itu duduk seperti saya duduk. Kan ini cerita gaib, cerita hakikat, cerita nur atau cahaya. Bagaimana bentuk cahaya berdiri dan duduk? Tidak bisa kita jelaskan. Biar mudah kita paham, dikatakanlah kalimat yang begitu, saudaraku. Nah, di dalam itulah beliau. Di dalam rumah tadi, di dalam rumah Baitullah hakikat tadi, di negeri Makkah. Nah, ke situ kita ikut. Tapi bagaimana cara kita ikut ke sana? Kita sudah lupa di mana tempatnya rumah itu. Negeri Makkah itu di mana? Kita sudah lupa, walaupun dulu kita di situ. Makanya dimudahkan oleh Allah ajaran ini, agama ini. Yang ajaran ini berada dalam ajaran Islam yang beliau bawa sewaktu beliau dikejar-kejar. Yang beliau bawa seketika beliau itu dilempar dengan batu bercucuran darah dan air mata. Sewaktu beliau berada di Taif. Yang beliau bawa seketika ancaman jiwa menghantam beliau dengan pedang-pedang kaum kafir Quraisy dan orang-orang jahil dan bejat yang ingin membinasakan beliau. Itulah yang beliau bawa. Konsep ini, saudaraku. Nah, dimudahkanlah agama ini. Nah, menjelaskan ini saja. Kalau tidak ada beliau yang membawa waktu itu, tidak akan mengerti kita sampai saat ini. Ternyata negeri Makkah di alam sana dimudahkan oleh Allah untuk kita menjadi Mekah di alam sini. Tempat sujud yang mulia di alam sana yang ada di dalam Baitullah. Menjadi Masjidil Haram di alam sini. Baitullah hakikat di sana kita berada dulunya bersama beliau. Jadi Ka'bah di alam sini sebagai tandanya Baitullah itu, saudara. Nah, Ka'bah itu adalah tanda Baitullah. Nah, Maqam Ibrahim itu tanda Ka'bah. Makanya beliau mengatakan kepada kita, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Maksudnya, ikutilah aku dengan cara yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul yang tertuang dalam ajaran Islam. Ikuti. Kemana? Ke sana. Tapi tidak mungkin. Nah, keluarlah kalimah yang berbunyi, "Wa min haitsu kharajata fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah." Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu, ingatanmu, rasamu, kesadaranmu ke Masjidil Haram. Tentu di kota Mekah tempatnya. Nah, setelah sampai di Masjidil Haram, di situ ada tanda Baitullah, yaitu Ka'bah tadi. Maka masuklah kita kepada perintah yang kedua. Apa bunyinya? Falyabudu robba hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Boleh dibalik? Boleh, kan itu proses. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Kalau tadi kan kau sembah Tuhan rumah ini. Nah, dibalik kau sembah Tuhan di rumah ini. Biar kita mudah. Artinya kau berikan persembahan kepada Tuhan di tempat ini. Kita mempersembahkan. Itu maksudnya. Caranya, nah itu tadi. Fatahizumi maqami Ibrahim mushola. Kau ambil sebagian maqam Ibrahim. Dan disitulah kamu sholat. Disitulah kamu menghubungkan diri, rasa diri kamu kepada Tuhan. Di situ. Disitulah kamu tegak
ruku, i'tidal, sujud, duduk. Di situ kamu melafazkan lafaz, kata. Di situ. Tentu dengan ingatan, tentu dengan rasa, tentu dengan kesadaran kita ya saudara. Tidak dengan tubuh. Makanya kajian Islam ini, kajian agama ini adalah kajian gaib. Kajian kebatinan. Kebatinan. Nah, kita lihat sudah pada surah Al-Baqarah. Ayat 1. Alif Lam Mim. Itu dia. Alif Lam. Itu nama Allah. Tidak nyata Allah, kecuali nyata pada Mim. Muhammad. Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab. Waktu itu Rasul mengatakan begini, zalikal kitab. Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya. Dia menunjuk kepada diri kita yang sebelah diri saudara. Tidak ada keraguan kepadanya. Dia tidak akan pernah berbohong. Walaupun mulut ini berbohong, dia tahu kita berbohong. Demikian itu kitab. Tidak ada keraguan padanya. Karena padanya itu, ruh tadi. Ada suara Allah yang nyata pada Rasul. Ada suara Rasul yang nyata pada dirinya. Maka perhatikan suara-suara itu, kata-kata itu dalam bentuk rasa diri. Makanya saya berkali-kali mengatakan, seketika saudara saya para ustadz mengatakan, berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Rasul. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Bagaimana beriman kepada Rasul? Bagaimana caranya? Tidak ngerti kita. Ternyata Allah dan Rasul juga mengajarkan. Lihat pada surah Al-Baqarah juga. Wa aminu bima anzaltu fikum. Berimanlah kamu kepada Dia yang sudah aku turunkan ada dalam dirimu. Mana dianya? Ini ruh tadi. Dia yang turun kepada kita. Dia itu kitab, dia itu Quran, dia itu ayat. Disambung lagi dengan ayat berikutnya. Wala takunu awalan kafirun bih. Itu dia. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengingkari dia. Kenapa orang yang pertama kali? Karena yang paling dekat dengan dia adalah diri kita. Mengingkari suara kebenaran daripada dia sama dengan mengingkari suara kebenaran daripada Rasul. Mengingkari suara kebenaran daripada Rasul sama artinya kita mengingkari suara kebenaran daripada Allah. Itu maka kita diperintah untuk beriman kepada Dia. Itu. Makanya saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kalau kita beriman, disuruh beriman kepadanya. Kalau kita ingin mengingat Allah dan Rasul, disuruh kita mengingat Dia yang membawa suara Allah dan Rasul. Apalagi? Nah, Dia itulah yang sholat. Dia itulah yang berhubungan dengan ingatan, rasa, dan kesadarannya kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Nah, diperintahkan kita. Maka lihatlah Ka'bah. Berdirilah depan Ka'bah, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Berucapanlah di depan Ka'bah. Sampaikanlah. Karena itulah wakil persemuanya. Itu ini sebenarnya falyabudu rabb hadzal bait. Fatahizu min maqami Ibrahim. Itu yang dimaksud. Nah, disitulah kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, ku persembahkan bagi Allah. Bukan kepada Allah,
tetapi bagi Allah. Siapa yang bagi Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu yang bagi Allah dipertuang agung atas alam semesta. Kita persembahkan itu kepada beliau, saudara. Sholat kita, hubungan kita itu demi bertemu beliau. Kesabaran kita menahan rasa diri itu juga dipersembahkan kepada beliau. Biar kuat, biar hebat. Kemudian hidup kita itu ruh, kita persembahkan kepada beliau. Biar selalu bersih dan suci. Juga mati kita, tubuh kita juga dipersembahkan kepada beliau. Inilah rangkuman daripada rukun supaya 13 yang dijadisatukan menjadi 4 pernyataan. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku dipersembahkan kepada beliau di tempat itu. Nah, sudah. Harapan kita apa? Supaya dicuci, dibersihkan, dirapikan kembali oleh Allah melalui Rasulnya di tempat itu. Nah, inilah processing daripada syafaat itu. Processing daripada sifat itu. Processing daripada pengobatan ruh, jiwa, dan tubuh itu, saudara. Itu dianya. Itu yang syafaat. Ini terbuka pada surat Al-A'raf ayat 43. Perhatikan kalimat di situ. Nah, apa kalimatnya? Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Di situ kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Artinya kami obati mereka, kami sifai mereka, kami syafaati mereka di tempat yang mengalir air di bawahnya. Itu, saudara. Kalau di sini namanya air Zam-Zam. Di mana lagi air Zam-Zam kalau tidak di situ? Kalau di alam sana namanya Al-Kautsar. Terlalu jauh kita berbicara Al-Kautsar. Nah, di tempat yang mengalir air di bawahnya, disitulah dicabut segala penyakit hati dalam dada kita. Dicabut sekali, kurang dikit. Dicabut lagi, kurang lagi dikit. Sampai habis. Terpancar terang nur dalam diri kita, saudara, dari wajah-wajah kita. Dari suara dan lisan-lisan kita. Dari perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada kebencian, kedengkian, iri. Tidak ada kebodohannya, ada kebijakan-kebijakan. Maka nyatalah sifatnya Muhammad yang ada pada diri kita. Yang dijadikan cita-cita beliau untuk dibangkitkan agar kita selamat. Suaranya sudah bagus, katanya sudah bagus, perbuatannya sudah bagus. Kenapa? Berakar dengan sifat sidik, amanah, talwif, qatar. Itu tidak akan terjadi kalau tidak penyakit hati itu dicabut. Itulah processing sifat atau syafaat itu, saudaraku. Di situ kita mendapatkan syafaat. Itu maksud saya. Jangan ditunjuk. Akhirat. Tidak ada lagi processing pemberian syafaat di situ. Tidak ada lagi. Di sini adanya, saudaraku. Jangankan mereka yang bersolawat. Tapi tidak sholat, tidak sembahyang. Mereka yang bersolawat saja, yang dia sholat, yang sembahyang, belum tentu sukses untuk mendapatkan syafaat ini. Hari ini, belum tentu sukses. Kenapa? Karena mereka tidak sholat seperti prosedur yang diajarkan ini. Bahkan mereka sholat di pinggir-pinggir Baitullah, di sekitar Baitullah. Coba lihat surat Al-Anfal ayat 35. Terang kalimatnya, saudara. Sebodoh-bodoh kita, walaupun kita tidak sekolah, mengerti kita maksudnya. Jangan kita terhalang pemikiran kita tafsir. Ya, hukum alat.
mulai dari nahu, mantik, bayan, badal, filsafat. Jangan terhalang dengan itu. Karena Nabi Muhammad sewaktu memberikan pengajian ini, ya, tidak dia bertanya Anda itu apa, SD kah, SMP kah, SMA kah, profesor kah Anda? Tidak dia tanyakan itu. Dia tidak tanyakan Anda itu memiliki ilmu apa. Ada ilmu nahu kah, saraf, mantik, bayan kah, badal kah, filsafat kah, sejarah Islam kah? Dia tidak menanyakan itu. Dia hanya menyampaikan suara kata kebenaran daripada dirinya kepada semua sahabat. Yang dicatat semuanya ada di Quran, ada di sunnah, ada di hadis. Tinggal kita berpikir untuk mencapai kebenaran itu dengan baik dan benar. Dengan akal, saudara. Bukan berarti sekolah tidak perlu. Sekolah perlu. Kuliah perlu, gelar perlu. Akan lebih baik selama kita memahami hakikat ini. Nah, begitu. Nah, wa makana sholatahum indal bait. Nah, itu dia. Tidaklah sholat mereka di sisi Baitullah. Tidaklah sholat mereka. Ah, itu jelas. Tidaklah sholat mereka. Dianggap tidak sholat mereka. Kalau hanya di sisi-sisi bait. Di sekitar bait. Karena tidak di Baitullah tadi. Karena tidak mengambil makom Ibrahim sebagai tempat sholat tadi. Dikatakan tidak sholat. Wa makana sholatahum indal bait. Tidaklah sholat mereka di sisi bait. Kecuali bersiul-siul saja. Ini fakta. Suara bagus. Kata bagus, irama bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, senandungnya bagus. Sehingga para makmum mencucurkan air mata, terharu tersentuh jiwa mereka. Tersentuh karena apa? Karena ucapan kata dan bahasa yang maknanya mereka mengerti, atau karena iramanya, atau karena suaranya, atau karena lagunya. Sudah jelas, mereka itu mencucurkan air mata, tersentuh rasa jiwa mereka karena suara, lagu, dan irama yang dibawakan oleh imam, saudara. Bukan karena kata, inti dan makna kata itu sendiri, dan mereka tidak ngerti itu. Tapi tidak pernah dipertanyakan kenapa dia menangis. Karena iramanya itu, bukan karena inti makna kata itu. Itu persoalan. Nah, ini yang disebut dengan bersiul-siul itu tadi. Dan bertepuk-tepuk tangan saja. Ah, begitu, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti prosedur tadi. Anjuran dan saran tadi. Perintah kewajiban tadi. Mulai daripada in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kan? Jika kamu mencintai Allah, ikut saya. Mulai pada falyabudu rabb hadzal bait. Mulai daripada di makom Ibrahim atau fatakhizu min makom Ibrahim. Itu tidak kita gunakan. Akhirnya kita sholatnya di sisi bait, di sekitar bait, di luar. Kita pergi ke mall, ya, ke kebun, ke kantor, ke bank, arisan, macam-macam. Tidak jadi kita bertemu Allah dan Rasul di tempat itu. Ya tentu tidak dicabutlah penyakit hati. Tidak diberikan safaan atau sifat. Tidak diberikan obat jiwa. Itu makanya kita berselawat sebanyak apapun. Sholat serjen apapun, tidak di tempat itu. Penyakit hati itu masih ada. Iri, dengki, ajib, ria, takabur, sombong pula. Itu sebabnya, saudara. Tidak dicabut penyakit hati itu tadi. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, fazuku azaba. Bima kuntum takfurun. Sudah jelas itu. Bagi mereka yang sholat tidak di Baitullah, rasakan oleh kamu azab. Bukan azab nanti. Bukan neraka nanti. Hari ini
Allah akan masukkan neraka ke dalam diri kita. Panas hati, panas jantung, panas badan, panas jiwa, panas ruh, panas semuanya. Kenapa? Karena iri melihat orang, benci melihat orang, dengki melihat orang, tidak suka kepada orang. Tuh. Karena tidak diberi arahan, tidak diberi pandangan, tidak diberikan bimbingan dan tuntunan seketika menghadapi masalah, bawaan itu emosi suntuk. Bahkan ada yang gantung diri karena putus asa, tidak punya solusi. Begitu saudara. Itulah azab. Akhirnya sakitlah fisik kita, badan kita. Efek pada penyakit jiwa. Efek daripada penyakit ruh. Karena tidak dicabut. Terazab kita. Terasa betul uang banyak, harta banyak, jabatan tinggi. Tapi tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa berbuat apa. Di rumah itulah. Kita buang air kecil, buang air besar. Tidak bisa lagi diurus oleh orang. Kadang-kadang kita lihat wajah mereka tidak ikhlas. Tapi terpaksa akhirnya kita ikhlaskan. Ada susu, ada kopi, ada teh, ada sirup. Macam-macam tidak bisa kita minum. Ada ayam, daging, ikan, telur. Semuanya enak-enak. Tidak bisa kita makan. Minum cuma air bening saja. Makan dengan air bening berserta sayur. Tidak pula boleh pakai garam. Sementara kita diasupi obat. Namanya obat tapi lambangnya ular. Bisa. Obat itu kalau tepat dia akan menyembuhkan. Kalau tidak tepat dia akan menjadi bisa. Akan menghantam diri kita. Itu makanya lambang medis itu adalah gelas dan ular. Tepat obat, tidak tepat bisa. Artinya bisa ular. Jadi penyakit pada kita. Lah kalau minuman kita, makanan kita seperti itu bentuknya, kapan kita bisa berobat? Kekuatan apa yang bisa mengolah obat? Tidak ada. Kecuali rapuh. Akhirnya down off. Mati. Siksaan. Kenapa? Bermula dari penyakit hati yang tidak dicabut. Yang tidak diberikan syafaat atas diri kita. Itu saudaraku. Kenapa? Bima kuntum takfurun. Karena kamu kafir. Nah, jelas kalimat itu. Surat Al-Anfal ayat 35 itu jelas. Karena kita kafir, ingkar, tidak ikut prosedur. Kan dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Bainal kufar wal mu'min tarkus sholah. Ah itu dia. Perbedaan orang kafir dan orang beriman. Seketika mereka meninggalkan sholat. Nah, seketika mereka sholat, di tempat itu, prosedur itu namanya mukmin. Seketika mereka keluar, namanya ingkar atau kafir. Karena mereka meninggalkan prosesing sholat. Itu maknanya saudara. Makanya pertemuan ini saya tutup dengan sebuah firman Allah yang bunyi sebagai berikut. Wa kadzalika ja'anakum ummatu wasato litakunu suhada 'alan nasi wa yakun rasul 'alaikum sahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lamu ma yatabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Sungguh aku jadikan kami itu umat pertengahan. Kalau kita di tempat itu, kita adalah umat pertengahan antara rasul dan tubuh kita di rumah. Antara Rasul dengan tubuh kita di masjid. Kita di tengah-tengah. Kalau begini prosesnya, kita akan bisa menyaksikan tubuh kita, badan kita, manusia kita. Bukan manusia lain. Kita tahu kelemahan dan kekurangan kita. Kita gampang mendapat nasihat. Kita gampang menerima kebenaran. Kenapa seperti itu? Karena kita disaksikan Rasul di tempat itu. Kalau kita disaksikan Rasul, artinya disaksikan oleh Allah. Nah, itulah pembuktian. Kami lakukan sistem kiblat seperti ini. Kata Allah dan Rasul. Supaya kami tahu. Siapa yang mengikut Rasul. Siapa yang berpaling daripadanya. Illa lina'lamu mayatibi Rasul mimma yang qalib ala kibai. Jelas kalimat ini saudara. Jelas betul. Tidak perlu Anda tafsirkan lagi. Tidak perlu dicarikan tawilnya lagi. Kalimat ini jelas. Kalimat untuk orang-orang awam seperti kita inilah.
Kalau kamu tidak seperti itu, berarti kamu meninggalkan sholat, berarti kamu ingkar. Kalau kamu tetap situ, itulah kamu mukmin. Kami jadikan sistem kiblat seperti ini untuk kami ketahui siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Siapa yang berpaling, itulah yang meninggalkan sholat tadi. Siapa yang ikut Rasul, itulah tetap dari tempat itu. Itu maksudnya saudara. Lalu bagaimana itu Pak Abu Fikri? Kami sering termasuk di situ, keluar lagi, masuk di situ, keluar lagi. Nah, tidak apa-apa. Memang Allah dan Rasul memaklumi karena hakikat diri kita sebenarnya ada di tubuh. Sedangkan ingat kita di sana, tentu keluar masuk dia. Nah, itu maka dikatakan rumah itu tempat keluar masuknya kita. Dimaklumi, tapi jangan sampai keluar terus, masuk lagi. Pertahankan, itu perjuangan. Dan itu tidak akan dibantu oleh Allah Rasul, saudara. Makanya kalimatnya mengatakan, wataku yauma la tazin nafsun an nafsin sai'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'u syafa'atu wa lahum yunsarun. Takutlah kamu kepada suatu masa di mana kamu tidak bisa menolong orang dan kamu pun tidak ditolong. Tidak diterima syafaat di situ. Tidak diterima tembusan di situ. Dan kamu tidak ditolong. Waktu sholat itu saudara, bukan nanti. Waktu sholat. Nah, takutlah kita agar jangan sampai kita keluar. Ya, tetaplah di dalam itu. Mantap-mantaplah. Supaya apa? Supaya mendapatkan syafaat. Supaya mendapat syifa, supaya dapat obat yang kita cari, yang kita sebut dengan syafaat tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan mari kita berselawat sebanyak-banyaknya kepada Muhammad Rasulullah SAW. Mari kita berselawat kepada beliau. Mari kita berhubung kepada beliau di dalam sholat. Caranya begitu. Supaya apa? Mendapatkan syafaat, mendapatkan syifa, mendapatkan obat penyakit hati, penyakit jiwa. Maka sehat kita. Sehat berpikir kita, sehat berperasaan kita, sehat laku kita. Itulah yang disebut dengan syafaat, saudaraku. Oke, terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita yang lain, yang mempunyai pemahaman berbeda. Tapi adalah ini pandangan saya, sekadar bahan pertimbangan bagi kita yang menginginkannya. Oke, terima kasih. Akhirnya saya tutup saja penyampaian ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.